Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Nama Anita dari Bekasi. Anita dari Bekasi. Ini saya mau cerita aja Pak Haji, karena saya kan orang. Anita mau cerita, kita nih tidur apa mendengerin? Tidur aja Pak Haji, tidur. Tidur. Ya dah. Jadi gini Pak Haji, saya kan orang baru. Apa? Saya orang baru di RDAY. Orang baru. Saya datang pertama kali itu tanggal 12 Januari. Nah setelah itu saya kenalnya dengan Bu Atun. Saya dimasukkan ke grup Gembira Ria. Oh, Gembira Ria. Iya, saya datang lagi tanggal 17 yang dengan 100 anak yatim sedekah. Terus yang ketiga itu saya datang lagi karena memang dari awal saya tuh memang niat untuk sedekah potong sapi gitu loh Pak Haji, yang patungan. Ya. Karena kan kata Pak Haji, kalau nggak bisa ibadah ekstrim, sedekah ekstrim untuk mengimbangi ibadahnya. Nah, jadi ceritanya tanggal 23 Januari itu saya transfer uang 1.100.000 ke salah satu orang RDAY. Nah, jadi yang 1.000.000-nya untuk potong sapi, yang 100.000-nya untuk dia. Nah, sebenarnya saya mau waktu itu saya mau langsung transfer ke rekening Pak Haji. Tapi berkali-kali dibilang sama oknum ini, melalui saya juga bisa. Dia bilang ijabnya lebih mudah, lebih bagus gitulah. Di grup Gembira Ria itu. Betul. Di grup Gembira Ria. Iya. Akhirnya saya bilang, laki perempuan? Perempuan. Namanya siapa? Rohmatul Qodriyah. Oh. Rohmah. Iya. Nah, saya kan transfer tanggal 23 Januari jam 1 Pak Haji. Karena kan besoknya kan hari Jumat kita mau potong sapi itu kan, yang patungan. Nah, saya bilang sama dia karena saya orang baru, saya nggak tahu aturan mainnya di RDAY seperti apa. Akhirnya saya tanya, itu kita mesti hadir atau gimana? Oh nggak apa-apa, diwakilkan, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang enggak, saya mau hadir aja, mau ijab sekalian gitu kan. Nah terus tanggal 23 malam Jumat kan saya datang ke sini. Nah sampai hari Jumat saya tunggu. Karena kata dia kan potong sapinya jam 5. Nah, saya ini deketin mic-nya, nggak kedengeran. Saya ini ada rasa ganjel gitu loh Pak Haji. Karena gini, ada curiga karena dia bilang gini, nanti Bu Anita jangan tanya ke siapapun, jangan ngomong ke siapapun mengenai yang sedekah ini. Jadi nanti ijabnya. Jadi sedekahnya berapa? Aku transfer ke rekening dia 1.100.000 Pak Haji. Oh kemahalan. Enggak ya, maksudnya yang 100 untuk dia gitu loh. Jadi tapi dia bilang diwakilkan aja, nggak apa-apa, dia bilang. Saya bilang nggak mau, saya mau tahu karena saya kan orang ya baru banget gitu kan, jadi pengen tahu lah gitu kan. Nah terus yang jadi ganjelan itu dia bilangnya gini, nanti Bu Anita itu ijabnya di depan sapi yang mau dipotong itu, katanya gitu. Itu kan saya bilang ini aneh banget ya. Iya, namanya Rohmah. Betul, ibu Nenen itu. Nah, jadi yang badannya gendut. Ya, kayak buntelan. Kayak buntelan ya. Maaf Pak. Terus saya jam 2 itu ini Pak Haji kayaknya nggak ada rasa nggak enak gitu loh. Jadi jam 2 saya tanya. Tapi Ibu udah transfer ke dia 1.100.000. Iya, tanggal 23. Saya tanya ke Pak Sofyan. Sofian. Yang di depan itu Pak. Penerima sedekah. Saya tanya ke beliau, Pak, kalau nanti kita mau menyaksikan patungan potong sapi itu di mana? Oh nanti dengan anak-anak yatim kurung katanya di sana. Mana bukti transfer ibu? Oh ya ke Pak Haji. Saya bilang waktu itu saya mau transfer ke Pak Haji, tapi kata Rohmah si buntelan. Maaf Pak, maaf. Jadi dia bilang
harus ada bukti transfer gitu loh. Jadi saya langsung WA ke Bu Rohma. Si buntelan. saya WA ke dia, Bu, tolong bukti transfer ke Pak Haji dikirim ke saya. Nggak mungkin. Terus? Kenapa Pak Haji? Iya lanjut. Jadi supaya saya bisa ijab dengan anak yatim, saya bilang gitu kan. Kalau uang itu saya sudah transfer tanggal 23, seharusnya kan paling telat tuh tanggal 24 dia langsung transfer ke rekening Pak Haji kan? Iya. Seharusnya. Kalau tidak ada niatan jelek. Kalau tidak ada niatan untuk menguasai itu uang gitu loh. Mohon maaf Pak, aku jadi agak kesel juga karena nggak apa-apa. Judulnya nantinya buntelan. Karena gara-gara itu kan ijab saya ketunda, terus waktu yang saya nunggu di sini dari malam Jumat sampai hari Jumat sore itu kan sia-sia Pak. Gitu loh. Itu yang bikin saya jengkel Pak gitu loh. Akhirnya karena dia nggak jawab sampai jam 3, saya dengan Bu Atun pulang. Nah, di tengah jalan rupanya Bu Rohma ini telepon berkali-kali gitu loh ke HP. Tapi karena rasa ini perasaan masih jengkel Pak Haji, saya nggak mau terima teleponnya. Saya nggak iniin karena saya bilang saya sudah nunggu dari malam sampai sore, nggak bisa ijab pula dengan anak yatim gitu loh. Jadi saya mikir ini kenapa gitu, apa salahnya gitu. Dan uang itu berarti kan belum ditransfer ke Pak Haji kan? Iya. Nah, kata Pak Sofyan, tidak ada bukti transfer, tidak bisa ijab. Makanya saya jengkel, saya pulang Pak. Gitu loh. Jengkel sama buntelan. Kesayangan Pak Haji ya, Pak Haji Roma ya. Itu Pak. Terus saya ini kan memang sudah bukan anak kesayangan, maksudnya itu makanan anjing herder gue. Jadi saya sudah sebelumnya 2 bulan sudah sering lihat video-video Pak Haji gitu kan. Saya tertarik, akhirnya baru tanggal 12 Januari kemarin lah baru saya bisa hadir di sini gitu. Nah jadi terus kan saya tuh kepengen punya uang bibit gitu loh Pak. Tapi saya cuman perlunya yang 75 ribuan aja dan saya sudah punya 2. Nah saya tanya ke Bu Rohma, Bu bisa nggak kalau saya tukar uang bibit gitu loh. Saya punya 75 ribuan 2. Oh boleh katanya. Oh saya kebetulan bawa Pak waktu itu. Boleh deh saya bilang gitu. Tapi satu paketnya itu kan 3, uang 100, uang 75 sama uang 50. Itu bayarnya 500 dia bilang. Waduh. Saya bilang buntelan lagi. Jadi saya bilang, loh kok sebanyak itu? Iya sekalian sedekah dia bilang dia gitu. Ya kalau kita mau sedekah kan sedekah ke anak yatim lah, bukan ke dia gitu kan. Iya makanya badan tambah besar ya. Sekarang berat badannya hampir 200 kilo. Gitu Pak Haji. Jadi yang jadi ganjelan itu yang saya masih agak rasanya nggak seret gitu. Iya. Yang aturannya saya memang dari awal tuh sudah niat Pak Haji. Jadi minggu ini saya mau ijab dengan anak yatim, minggu depan sampai 4 kali lah potong sapi itu. Saya mau paksakan itu, tapi baru 1 aja saya udah dijegal Pak Haji. Iya. Gimana itu Pak Haji? Gampang lah Bu. Sekarang ibu gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat Pak Haji. Ya udah lupakan dulu, gitu. Anggap aja Rahma itu. Jadi kalau bisa Pak Bu, maaf ya. Iya. Kalau kita dibikin jengkel, kesempatan ibu untuk nyumpahin. Oh iya. Iya. Tapi kebaikannya buat kita. Kan ibu mau nuker duit 75-an. Kak Rohma bilang si grup apa namanya Rohma? Gembiraria sama miliarder. Gembiraria miliarder. Dia harus ibu ngasih 500 ribu kan. Iya. Berarti kan ibu dicatut kan. Iya. Nah kesempatan ibu itu nyumpahin. Iya. Gitu loh kayak anak saya. Fauji, awas kalau Fauji main air, papa punya mobil Robicon.
Fauji, awas. Kalau Fauji nggak masuk sekolah, papa punya mobil Hummer. Begitu, Bu. Satu lagi Pak Haji, maaf Pak. Saya kan waktu itu kan dia tanya, ibu mau ikut private apa enggak? Saya bilang private berapa Bu Rohma? 2,5 juta Pak Haji. Iya, dia nyatet 500. Iya. Harusnya 2 juta ya. Iya. Makanya saya bilang ya kalau 2,5 juta mendingan langsung ke Pak Haji lah. Iya. Ya kan kalau private-nya gitu kan. Padahal cuma 2 juta. Nah, iya. Iya. Terus gini Pak Haji, setelah kejadian itu kan setelah saya nggak mau terima telepon dari dia. Iya. Nah itu saya langsung dikeluarkan dari grup Gembira Ria dan Meliar. Dikeluarin. Iya, betul. Saya Sadis bener. Saya ketawa aja. Saya pikir dulu juga gua nggak kenal lu, ya sekarang anggap aja nggak kenal. Iya kan? Gitu. Jadi kalau buat saya dia dikeluarkan dari grup nggak masalah. Cuman saya dijegal mau ijab dengan anak yatim itu masalah Pak Haji. Iya. Gitu loh. Karena kan saya ada Jumat berikutnya kepengen apa namanya ijab lagi, kepengen potong sapi patungan gitu loh Pak Haji. Karena kan dari sisi kemampuan belum bisa beli sapi sendiri gitu kan. Patungan 1 juta. Betul. Tiap hari Jumat. Besok kan ada Jumat 1 juta. Iya, makanya tapi kan yang pertama udah dijegal dulu Pak Haji sama dia. Yang ini kan nggak dijegal. Yang ini dijorokin sekarang 1 juta. Yang kemarin dijegal sama Rohma, grup Gembira Ria. Nah sekarang dijorokin. Iya, yang saya aneh Pak Haji aja memuliakan anak yatim. Kenapa dia uang 1 juta aja mau dicatut gitu loh dari dari anak yatim, padahal itu kan khusus untuk anak yatim kurung Pak. Iya, karena dia pengen nambah berat badan. Itu loh Pak yang namanya Rohma. Iya. Grupnya namanya Gembira Ria. Sama saya dikeluarin Pak dari situ langsung. Dan ditampung Tan masuk Tan. Saya rencananya pengen masuk yang di grup yang nyoto itu loh Pak. Oh nyoto. Oh iya. Itu lebih parah lagi grup nyoto. Kalau ibu nggak sedekah subuh dikeluarin sama Bu Prapti. Nggak masalah itu Pak. Kalau itu jelas. Itu namanya grup sadis. Tapi anggotanya banyak. Iya. Namanya Bu Prapti. Jadi kalau kan, kita nggak sedekah subuh sama Bu Prapti dicoret, dikeluarin. Kalau itu kan malah bagus Pak. Memacu kita untuk sedekah terus gitu kan, supaya kan ijab kita boleh terkabul. Ibu udah tahu belum adminnya grup nyoto? Belum Pak. Oh yang tadi kasih ya. Iya Pak. Namanya grup nyoto. Sama satu lagi Pak Haji pengen tanya. Ya. Ini kan saya ini ada bisnis dengan teman saya Cina. Ya. Terus udah berjalan 1 tahun. Ya. Nah tiba-tiba dadakan itu modal dan keuntungannya itu tiba-tiba dia nggak storein udah hampir 1 tahun ini Pak. Iya. Tapi kemarin dia sendiri bilang dia dapat uang warisan dari keluarga suami. Cuman bayar ke saya itu kok susah banget. Baru kemarin tuh transfer 3 juta sama 1 juta. Iya. Sejak saya amalin ilmu Pak Haji. Ya. Itu ada hasil lah gitu. Tapi kan nggak sebanding dengan modal sama keuntungan yang harusnya dia setorkan. Ya. Mau tanya, bisa nggak sih Pak Haji dipaksa dia untuk bayar karena lagi posisi pegang bisa duit. Cari namanya sama fotonya. Ibu gosok di alat kelamin ibu fotonya dia. Mau tidur 99 kali, bangun tidur 99 kali. Usahain sebelum keluar api jangan berhenti gosoknya. Itu selama berapa lama Pak? Hah? Selama berapa lama? Selama berapa lama? 99 hari. Oh iya. 99 hari gosoknya 99 kali. Kalau keluar asap tahan dulu. Bayar, harus bayar gak? Bayar gak? Harus bayar. Itu bayar. Nanti efeknya ke dia tuh berasa nggak sih Pak? Kalau alat kelamin ibu becek langsung dia bayar. Efek lah Bu. Dia yang ada mual Bu. Saya kadang bawa ini sambil humor, tapi bener Bu. Iya Pak. Soalnya kalau nggak gini gimana ya? Kondisi jam berapa nih? Jam 00. Jadi ibu praktekin.
Iya. Manjur. Bayar gak? Bayar. Dan kalau Bu, kalau mau sih, kenapa ibu nggak pakai sumpah serapah kayak iya. Roro Jonggrang, Bandung siapa? Bandung Bondowoso. Ngomongnya gimana Bandung Bondowoso? Dia kan ditipu ya. Sepertinya udah subuh, padahal dia bakar apa? Jerami, dibakar jadi kayak matahari terbit. Jadi akhirnya dia nyumpahin. Akhirnya jadi patung. Kayak malin kundang. Jadi kesempatan ibu ditipu sama Rohma, kesempatan ibu untuk nyumpahin gitu. Roma mau diajak main tolong Pak Haji. Kalau kejadian kayak gini masih diajak juga nggak? Mau diajak ke Pak Haji kemana? Anak yatim itu. Rohma. Yang lihat videonya kemarin. Oh enggak, itu kan buat makan ikan paus di laut ntar. Soalnya tadi ikan laut pesen, bisa gak dibawain daging Rohma? Akhirnya Rohma besok dibawa buat ikan paus. Jadi besok di Lampung testimoninya tuh Haji Marco, istrinya Haji Marco. Jadi Haji Marco tuh yang nyentongin duit. Ya, Haji Marco besok testimoni. Terus ada lagi namanya istrinya Haji Marco, dia meraktekin anaknya diterima di jadi pramugarinya pesawat apa tuh? Batik. Enggak, yang kemarin. Ini kan baru penerimaan kan sekarang. Yang sebelumnya apa tuh? Pramugari apa tuh? Nanti saya baca ya. Nah, itu dia praktekin. Nah, besok dia mau testimoni. Istrinya Haji Marco, anaknya, putrinya bisa diterima di pramugari itu. Ketiga, Ibu Sari dari Pamarican. Dia meraktekin yang anaknya 10 tahun nggak hamil. Saya suruh main hujan-hujanan. Anaknya main hujan-hujanan, telanjang bulat, sampai petir datang bunting. Ketiga, Tanti. Ada tuh Tanti di belakang dia. Keempat sama si Juleha. Haji saya mau. Hah? Boleh. Haji jantung saya bisa ngebangunin saya sholat tahajud tahu Haji. Bisa. Sampai meledak kayak tabung gas. Ya, berarti alat kelamin kamu mesti kasih tensoplas. Jadi nomor 1, ibu paksain kesempatan untuk nyumpahin. Nah, jadi hajat ibu disumpahin, Bu. Hajatnya ibu disumpahin. Saran saya sih, Bu, hilang ibu dibohongin sama Rohma 1 juta, dibohongin sama Rohma, taruhlah nilainya 2 juta, 3 juta, untuk dapetin ibu cair 10 miliar. Iya, jangan ibu ke bawah larut, jangan. Iya, Pak. Justru kita nyari pematik, kalau korek api pemantik, pemicu. Nah, pemicunya kebetulan itu gitu loh. Sayang, Bu. Kalau gitu Pak Haji, aku kan memang udah niatan tuh tiap Jumat tuh sedekah potong sapi. Berarti kalau misalnya untuk Jumat besok udah nggak bisa ya Pak Haji? Sedekah lagi maksudnya? Iya, sedekah lagi. Oh, diterima di Sriwijaya Air. Anaknya Bu nih. Pak Haji, Maria mau testimoni. Anaknya dicamahin. Ikut tes peserta lebih dari 1.000 orang calon pramugari. 100 orang calon pramugari, cuman 25 yang lulus dan diterima, termasuk anak saya dengan nilai terbaik. Alhamdulillah, dengan ilmu kandang sekarang anak saya Jeta diterima di Sriwijaya Airline. Yo, ibu baca dulu sini. Ini baca dulu nih. Ini saya sini. Diri baca dulu. Ayo. Ibu baca dulu. Anaknya, nah besok dia mau testimoni di Lampung. Caranya ngajarin anaknya diterima jadi pramugari. Ibu baca. Nih. Gak bisa baca. Oh iya. Kan tadi itu Pak Haji. Coba dulu baca dulu. Baca dulu. Nggak kelihatan Pak
Pak Haji. Sambil nenen. Pak Haji, anak saya tadi saya telepon. Terjemahin dulu bentar. Oh iya. Yuk, siapa yang relawan baca dulu? Mana bisa baca? Ayo sini. Baca. Sini dulu ntar. Oh, iya, Udah di sini dulu. Oh iya. Nih, baca yang kencang. Pegang mic-nya. Tuh, baca. Pak Haji, Maria mau Sini. Madep sana, yang kencang. Pak Haji, Maria mau testimoni, anak dicamahin, ikut tes peserta lebih dari 100 calon pramugari, cuma 25 yang lulus dan diterima termasuk anak saya dengan nilai terbaik. Alhamdulillah, dengan ilmu kandang sekarang anak saya Zeta diterima di Sriwijaya Air. Wow, tepuk tangan dong. Ini anaknya Haji Marco yang pertama. Jadi mau saya, Bapak dan Ibu, besok kan saya di sana juga bawa apa namanya? Bawa yang liput acara. Bu Sari ada ngeliput. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di YouTube-nya. Nah, jadi jangan khawatir kalau kita lagi kesel, tolong Bapak dan Ibu kesempatan untuk nyumpahin. Tapi sumpahnya yang Jadi aja. positif ya, jangan yang negatif. Karena kalau negatif, contohnya tadi tuh ada tamunya RDAY tinggalnya di Depok, punya perkebunan di Makassar. Ada gak Bu Pak yang hadir di sini tadi, yang privat? Ayo maju sini bos. Lo nyumpahin apa manjur? Nih tepuk tangan dulu dong. Wow. Nyumpahin apa bisa langsung manjur, nggak sampai seminggu langsung Allah kabulin. Nih nanti contoh ya, nih nyontoh ini pasien yang luar biasa, nyumpahin langsung terkabul. Nih coba ngomong apa coba, langsung terkabul nggak sampai seminggu. Coba sini madep sini, jangan dekat-dekat ibu. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Memang semenjak saya nonton YouTube-nya Pak Dwi, Ya. sebenarnya sudah lama. Ini ditutup biar nggak kelihatan. Sebenarnya Nah. sudah lama. Waktu itu saya di Makassar. Terus saya pulang. Deketin mic-nya. Waktu itu saya ke Makassar, pulang dari Makassar sampai rumah, kok rumah kayaknya berantakan, pintu nggak pernah ditutup, nggak pernah digembok. Terus saya kan marah. Marah dia. Marah Keluar saya. tuh sumpah serapannya. Dengerin nih, manjur, nanti ditiru ya. Yuk. Saya bilang, itu kenapa nggak dikunci? Saya marah-marah gitu kan. Padahal ada pintu gerbangnya, pintu apa? Kenapa nggak digembok? Saya bilang. Nanti kamu Ingat nih. Nanti. Diperhatiin bener. Nanti dipraktekin. Ini langsung terkabul, nggak sampai seminggu. Ya, nanti dipraktekin ya. Omongannya sama ya, praktekin ya. Yuk. Nanti kamu kalau motornya hilang kamu baru sadar, saya bilang. Nggak taunya belum sampai seminggu motornya hilang beneran. Jadi itu belum lama ini, kira-kira sebulan yang lalu lah. Karena saya waktu itu Deketin mic-nya. Deketin mic-nya. udah saya siapin sampai marah-marah, apa pintu gerbangnya saya bongkar apa gimana, saya bilang gitu. Nggak usah pakai pintu-pintuan, saya bilang gitu. Nanti kamu kalau motornya hilang kamu baru sadar, saya bilang gitu. Nggak tanya hilang beneran. Belum sampai seminggu Pak. Jadi ditiru apa enggak? Ditiru apa enggak? Terima kasih. Tolong jangan sampai ngomong yang kayak saya. Iya Bapak tadi sedekah 10 juta. Pas sedekah 10 juta Pak Haji, bener kata Pak Haji, ucapan adalah doa. Emang Bapak ngucap apa? Saya marah-marah sama karyawan saya karena pintu gerbang nggak pernah ditutup. Kalau kamu pintu gerbang nggak ditutup, nanti kalau motor kamu hilang baru rasa ya. Dia ngomong begitu. Nggak sampai seminggu motornya hilang. Nah maksud saya Pak, jangan ngomong begitu. Pintu gerbang ditutup gak? Kalau pintu gerbang gak ditutup, nanti kalau alat kelamin kamu copot, nah mendingan gitu. Hah? Copot gak? Ya jadi Bu gimana tadi testimoni gimana? Ayo Oh, itu Pak pegang Haji. mic-nya.
Pegang mic-nya. Assalamualaikum Pak Haji, saya dari Jakarta, nama saya Sajina. Namanya siapa? Sajina. Sajina. Ya. Dia saudara jauhnya Waljina. Oh iya Pak Haji. Sajina. Anak saya tadi kan ikut tes Pak Haji. Tadi katanya yang itunya cakepnya udah, tingginya udah, cuman di itu wawancarain. Tes apa? Kan, pramugari Pak Haji. Ikut Pramugari. ke, Di mana? Ke itu loh Pak, Arab Saudi. Arab Saudi. Iya, dia bilang terus mau ditanyain gitu gemeteran, jadi belum bisa itu lagi, kayak dibatalin gitu, tapi ntar habis lebaran dipanggil lagi. Soalnya tadi kan dari rumah udah itu saya praktekin dari Pak Haji, terus di sana tanyain di wawancara ini katanya masih gemeteran. Waduh, kamu belajar lagi ya, ntar Sabtu saya panggil lagi gitu Pak Haji. Bilangnya. Nah, Ibu tinggal nyumpahin deh. Nyumpahin, bisa gak? Gimana Pak Haji nyumpahnya? Nyumpahinnya. Iya. Namanya siapa? Dina Aulia Putri. Ketawa. Belum ngomong. Anak saya namanya Dina Aulia Putri, Pak. Panggilannya? Dina. Dina. Turun nggak? Kalau kamu nggak turun, kamu jadi pramugari Arab Saudi. Gitu. Iya, tersetu katanya mau dipanggil lagi kata Pak Haji. Enggak, Ibu nyumpahin. Oh. Iya Pak Haji. Ibu nyumpahin sambil teriak-teriak di bawah, Ibu nyumpahin. Nanti kan anak Ibu marah-marah. Tadi katanya ketakutan gemeteran Pak Haji. Ya, nanti begitu. Dia bilang kalau cantiknya udah, Mak, cantik udah, mulus udah, tinggi udah. Tadi ditanya gemeteran saya Mak, takut kata gitu Pak Haji. Boleh, nanti Ibu nyumpahin ya. Nyumpahin, bisa? Bisa Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Luar biasa. Makasih, Ya. Pak Haji. Ya. Judulnya pramugari. Sekarang pramugari mau duduk di sini atau mau duduk nggak mau duduk di pesawat. Ya ya. Sip, tepuk tangan dong untuk pramugari. Wow. Jadi Bapak dan Ibu, tadi kan salah satu contoh tuh Bapak. Dia nyumpahin, bener motornya hilang. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu juga jangan sekali kalau nyumpahin, ulangi lagi. Nyumpahin lagi, ulangi lagi, nyumpahin lagi gitu. Jangan, Pak Haji saya udah nyumpahin kok belum terkabul, kan baru sekali. Ulangi lagi. Sering kali, kayak manggil ayam, ker. Ada gak manggil ayam sekali, ker? Ada gak? Ker, 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 ker. Ulangi lagi. Nah, saya lihat Bapak dan Ibu kok hajatnya lemot. Apa saya kasih hadiah aja yang terkabul? 1 miliar, mau gak? Ya udah ya. Jadi yang nyumpahin dan terkabul dapat tunai 1 miliar. Ya. Mulai kapan? Mulai sekarang ya. Oke ya. Jadi apa hajatnya Bapak? Bebas, mau nyumpahin apa aja. 1 miliar. Paksain. Bisa? Mulai hari ini ya. Jadi Nah besok kalau saya udah cair 100 miliar, nggak jadi yang 1 miliar tuh. Kan saya kabul 100 miliar. Jadinya Pak Haji nggak jadi ngasih 1 miliar. nggak apa-apa kalau mau ya dikasih. Masa nggak dikasih? Kasihlah. Bapak dan Ibu, tadi tamu saya yang privat 10 juta, dia maksa nyumpahin, alhamdulillah dapat ruko di Yasmin seharga 3 miliar. Kedua yang cair 5 miliar. Nah mau saya, ini yang hadir kok lama bener, yang nonton lama bener. Gimana ya biar terangsang? Udah deh, bikin sayembara aja deh, kasih hadiah gitu kan. Soalnya Bapak dan Ibu kalau nggak dikasih hadiah nggak terangsang ya kan? Karena Ibu dan Bapak matanya mata duitan. Hah? Hah? Bayar utang. Iya nanti kan kebayar dapat dari kita 1 miliar ya. Ya. Utangnya berapa? Ya udah. Jadi maksa. Bisa?